Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdatun Nazila dengan NIM 210301189. Nama saya Mario Ardianto dengan NIM 210301156. Kami di sini akan membahas tentang prinsip etis dalam berbisnis dan akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Mbak Rifda. Silakan Mbak Rifda, bisa dilanjutkan. Prinsip etis dalam berbisnis. Secara umum, prinsip yang dipakai dalam bisnis tidak akan pernah lepas dari kehidupan keseharian kita. Akan tetapi, prinsip yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya. Prinsip dalam berbisnis ada beberapa macam. Yang pertama, prinsip otonomi. Orang yang berbisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajiban dalam dunia bisnis. Setiap perusahaan memiliki kewajiban terhadap para pelanggan, diantaranya memberikan produk atau jasa dengan kualitas yang terbaik, memperlakukan pelanggan secara adil dalam semua transaksi. Yang kedua, prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan lama bila tidak ada kejujuran karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan komersial. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang sudah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan. Salah satunya teori yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah keadilan legal. Keadilan legal ini menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara, dan semua pihak dijamin untuk mendapat keadilan yang sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah dapat melahirkan suatu win-win situation. Yang kelima adalah prinsip integritas moral. Prinsip ini menyarankan dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baik perusahaan, menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Dalam teori etika, kedudukan nilai sangat strategis, karena dengan nilailah orang dapat dipersatukan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan, dan dengan nilai pula konflik dapat terjadi dan diselesaikan. Dikarenakan manusia atau setiap orang senantiasa melakukan penilaian terhadap situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya. Menilai berarti memberikan pertimbangan untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, dan berguna atau tidak berguna. Dalam etika bisnis, nilai itu dapat berarti apa yang baik dan apa yang buruk dilakukan oleh para partisipan bisnis dalam mencapai suatu tujuan. Melalui berbagai aktivitas bisnisnya. Sebagai suatu organisasi, lembaga bisnis memperkerjakan orang dan nilai dalam bisnis dapat berbentuk nilai perseorangan atau personal value dan nilai-nilai kelompok group value dan organization value. Manusia dalam organisasi bisnis memperoleh nilai lebih merupakan suatu harapan dengan menganut nilai-nilai terminal dan inkremental. Yang selanjutnya, peranan nilai dalam etika berbisnis. Bisnis yang agung dan bermartabat ialah bisnis yang menjunjung tinggi nilai etika dalam sebuah bisnisnya. Dan pelaku bisnis dengan penuh kesadaran, bukan karena suatu keterpaksaan untuk melaksanakan prinsip-prinsip etika yang berlandaskan moral
dalam keseluruhan rangkaian aktivitas sebuah bisnis. Referensi penting lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan etika bisnis ialah pengalaman dan perkembangan budaya, baik budaya dari bangsa kita sendiri maupun budaya yang bersumber dari berbagai negara yang ada di luar sana. Bangsa Indonesia ataupun bangsa-bangsa lain yang ada di Asia memiliki sebuah ciri khas budaya, yaitu seperti contohnya kekeluargaan, kerjasama, dan hubungan kekerabatan yang sangat kental. Sikap tenggang rasa juga membudaya di Indonesia, sehingga bangsa ini dikenal toleran dengan orang dan bangsa-bangsa yang lain. Dan yang selanjutnya ada sumber-sumber nilai etika dalam berbisnis. Ada beberapa macam sumber, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada agama. Agama menurut Anthony F.C. Walsh itu beliau mengartikan bahwa agama sebagai perangkat upacara yang diberikan rasionalisasi melalui adanya mitos dan menggerakkan sebuah kekuatan supranatural yang memiliki maksud agar dapat tercapainya perubahan kondisi pada alam semesta dan manusia. Yang kedua ada filsafat. Filsafat menurut Dr. Fuad Hasan, guru besar psikologi Universitas Indonesia, menyimpulkan bahwa filsafat itu adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal. Artinya itu memulai dari radiksnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak yang dimasalahkan. Dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu, filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan yang universal. Filsafat sendiri terbagi atas 4 cabang utama yang membuatnya lebih spesifik, yaitu filsafat ilmu pengetahuan atau yang disebut epistemologi, filsafat moral, etika. Filsafat seni, estetika, metafisika, filsafat pemerintah ada yang bisa disebut politik. Terus ada juga filsafat agama, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat matematika, filsafat sejarah, dan yang terakhir ada filsafat hukum. Itu adalah pengertian filsafat dari Jujun S. Surya Sumantri tahun 2000. Yang selanjutnya ada budaya. Budaya ada beberapa pendapat dari para ahli budaya. Salah satunya yaitu yang pertama, budaya sebagai gabungan kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti dari menjadi organisasi masyarakat tertentu. Yang kedua, budaya diartikan sebagai suatu pola semua susunan baik materi maupun perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai suatu cara tradisional dalam memecahkan masalah para anggotanya.
Budaya di dalamnya juga termasuk cara yang telah diorganisasi, kepercayaannya, norma, nilai-nilai budaya implisit, serta premis-premis yang mendasar dan mengandung suatu perintah. Terima kasih sudah menonton presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.